Bapak, Ibu, sobat muda yang berbahagia. Tiap orang dalam hidupnya pasti punya pilihan. Nah, demikian juga dengan umat Buddha. Dia juga punya pilihan. Mau hidup berkeluarga ataupun hidup meninggalkan keluarga. Atau menjadi seorang papacita. Tentu dari pilihan hidup yang dia pilih dan harus dia tekuni. Kedua-duanya. Ya, kalau dalam mempelajari agama Buddha, sebaiknya hidup dengan menjalankan kehidupan tanpa berumah tangga. Karena apa? Dengan demikian seorang menjalankan kehidupannya total demi belajar Dharma. Namun demikian, kehidupan sebagai perumah tangga pun tidak kalah pentingnya ketika dia memilih hidup berkeluarga. Suka duka harus dia jalani sebagai sebuah konsekuensi. Lalu, ketika seorang berumah tangga, menjalankan hidup berumah tangga, tentu orang-orang mengharapkan kebahagiaan yang bisa dia capai dengan punya materi ataupun punya putra-putri. Tetapi dalam setiap perjalanan, karena juga berkaitan dengan karma-karma masa lampau, ada orang-orang yang memang terhalang untuk mempunyai putra atau putri. Ya, seperti saya juga belum punya putra-putri ya, putra ataupun putri. Dan banyak orang yang bertanya, Romo Edi, Pak Edi, sampai sekarang belum punya anak-anak. Apakah hidup Pak Edi bahagia? Kan gak punya anak. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, kalau ukuran bahagia itu adalah memiliki putra putri, maka saya adalah orang yang paling menderita. Namun demikian Bapak Ibu, ternyata ukuran kebahagiaan orang-orang yang berkeluarga bukan semata-mata karena dia punya anak atau tidak. Namun demikian, tentu mereka yang punya anak, tanda petik ya, akan lebih berbahagia. Yang katanya bisa berbagi cerita, bisa melepaskan rasa lelahnya bersama anak-anaknya. Nanti kalau sudah tua ada yang ngurus, itu kata orang-orang yang punya anak. Apa jadinya? Ternyata kisah-kisah itu kadang-kadang berbeda dengan keinginan yang kita harapkan. Loh, apakah anak itu jaminan kehidupan kita akan ada yang urus nantinya? Bukan itu. Sekarang kita mendidik anak dengan baik, anak dengan bijaksana. Kita kondisikan agar anak itu mengenal budi pekerti, mengenal nilai-nilai keagamaan. Nah, inilah akhirnya anak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu, sobat muda yang mungkin masih menapaki jalan untuk mencari pasangan hidup ya. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga bukan semata-mata karena ukuran anak yang dia miliki atau ada tidaknya anak yang dia punyai. Tetapi bagaimana dia bersikap meskipun dia punya anak, tetapi bersikap kasar, bersikap terlalu mendikte anaknya. Anak-anak tersebut bisa saja menjadi lawan ketika orang tuanya sudah
manula, bahkan diabaikan. Oleh karena itu, saya berharap kepada para orang tua yang sudah punya putra-putri, didiklah, ajaklah anak itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita merasa bahagia, dia pun ikut bahagia. Kita menderita, jangan sampai anak kita menderita. Berkisah tentang orang tua, ya. Saya juga punya papa mama yang sudah almarhum. Saya manggilnya baba dan emak. Betapa sayangnya mereka. Bahkan tak pernah namanya seorang anak kelaparan. Semuanya serba diada-adain. Meskipun kadang-kadang orang tua sendiri gak makan demi anaknya. Para remaja, para muda-mudi yang berbahagia, andai kalian tahu, saat ini kalian di tempat pesta, kalian sekolah dengan berbagai macam kemewahan yang kalian miliki. Coba tanya pelan-pelan pada orang tua kalian yang penghasilan pas-pasan. Apakah mereka sudah memenuhi kebutuhannya dalam hal makan, dalam hal sandang pangan? Tentu tidak. Orang tua lebih baik lapar daripada anaknya tidak makan. Orang tua lebih baik punya baju kusam daripada anaknya tidak punya baju baru. Itulah orang tua. Makanya pada kesempatan ini saya sedikit berpesan kepada para remaja, para muda-mudi Buddhis. Cobalah lakukan laku bakti Anda sewaktu orang tua masih hidup, bukan nanti setelah meninggal baru disempayangi secara mewah. Sudah meninggal baru dimakamkan di pemakaman yang mewah atau di tempat krematorium yang paling mewah. Bukan itu. Tetapi sekaranglah, mumpung orang tua kalian masih ada, mumpung orang tua kalian masih hidup, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka tertawa. Walaupun cuma hadiah kecil. Apa itu? Hadiah kecilnya? Hadiah kecil dari seorang anak adalah anak itu tidak nakal, anak itu berbakti, anak itu sopan pada orang lain, anak itu punya prestasi belajar. Itu orang tua akan bangga. Saya sempat menangis ketika emak saya satu ketika pada saat kunjungan saya bertanya, "Ed, kok jarang pulang sekarang?" Saya menangis dalam hati. Maaf, Ma. Nggak punya ongkos. Aduh, saya menangis. Apa kata mama saya? Ed, emang Mak pernah minta duit sama lu? Saya nggak tahan. Kenapa? Karena saya nggak bisa memberikan apa-apa buat mama saya. Saya seorang guru. Bayangkan,
pemuda-pemudi. Orang tua nggak pernah mengharapkan uang dari anaknya, tapi cukup kehadirannya saja itu bisa membanggakan orang tua. Saya pun nggak bisa tahan. Kenapa? Dalam serba kekurangan, pulang menjenguk orang tua malah ngasih ongkos, padahal saya sudah bekerja, tetapi penghasilan pas-pasan. Anda bayangkan, orang tua dengan kalimat yang singkat saja, saya harus menangis. Kenapa? Orang tua kita tidak mengharapkan apapun dari anaknya. Tidak pernah meminta. Saya punya kokok cici, kalau dikumpulkan semuanya, ketika saya masih hidup ada 9. Sebelumnya 12. Mama saya bisa mendidik 9 anaknya dengan baik, penuh cinta kasih. Tetapi kami anak-anaknya, 9 anak ini tak mampu mendidik, tak mampu membiayai orang tua yang cuma berdua. Mama, bukan kami takut miskin, Mama. Tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, sobat muda, orang tua tak pernah berpikir akan jatuh miskin demi anaknya. Tapi pernahkah terlintas oleh anaknya, oleh kamu, Edi, kau mengabaikan mamamu? Bapak, Ibu, sobat muda, saya pernah ingat waktu SMA saya makan, ya walaupun dari sebelah warung, selalu ada makanan yang enak, yang bergizi. Tapi apa nyatanya? Secara diam-diam saya nanya sama penjual itu, "Pok, Mama beli banyak makanan mahal banget ya?" Apa dia bilang? "Ed, Mama lu ngutang." Aku sedih sekali. Orang tua bela-belain makan, boleh ngutang untuk anak-anaknya. Maka itu sobat muda, setelah mendengar berita itu, saya coba kurangin makan saya. Karena saya gak mau mama saya harus berhutang begitu banyak untuk anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah saya bekerja pun, bahkan setelah saya berkeluarga pun, mama selalu menyiapkan sajian buat anak-anaknya. Bapak, Ibu, sobat muda, para muda-mudi berbahagia, sekaranglah waktu kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian. Apalagi yang terjadi? Kedua perpisahan bapak dan emak, saya harus tak ada di rumah karena saya bekerja. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya harus bekerja pada saat mereka sakit? Karena demi keluargaku, demi istriku. Apakah aku tak memperhatikan mama dan papa? Ya, aku pun perhatikan.
para muda-mudi dan umat Buddha yang berbahagia. Semasa orang tua kita masih hidup, berikan yang terbaik. Berikanlah yang terindah. Omitohut. Saya pernah menyempatkan diri mengajak papa, mama, baba, emak saya pergi ke Candi Borobudur, sebuah tempat untuk merayakan Waisak bersama. Dan saya merasa belum apa-apa dalam memberikan jasa kepada mereka. Saya hanya bisa berdoa, semoga kedua orang tuaku terlahir dalam bahagia. Semoga umat Buddha yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan konten Dharma ini, tergerak hatinya untuk kembali berbakti kepada orang tua. Kapan? Sekarang. Segeralah bergegas. Kalau orang tua kalian jauh, angkat telepon. Teleponlah mereka. Apa kabar mereka? Bila kalian dekat, datanglah ke rumahnya. Bila hari libur, datanglah berkunjung untuk mengajaknya jalan-jalan. Semoga Bapak Ibu Sobat Muda yang masih memiliki orang tua bisa membahagiakan mereka sewaktu masih hidup. Terima kasih. Namo Buddhaya.